Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risya Amelia Putri dari kelas 10 pemasaran A. Di sini kita akan belajar tentang sejarah tanam paksa di Indonesia. Apa sih tanam paksa di Indonesia itu? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa ini adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kulturstelsel. Istilah kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman atau kultur sistem atau cultivation system. Kulturstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kulturstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Lalu siapa sih tokoh pencetus tanam paksa ini? Yuk simak lagi yuk. Tokoh pencetus adalah tokoh yang berperan dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van der Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van der Bos adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Terus tokoh pendukung tanam paksa ini siapa? Tokoh pendukung sebuah lembaga pemilik saham yang bernama NHM atau Nederlands Handelsmaatschappij juga mendukung agar tanam paksa ini terus dilakukan. Lembaga ini mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Kira-kira siapa ya tokoh penentang adanya tanam paksa ini? Tokoh penentang tanam paksa ini yaitu Edward Gours de Geer atau Multatuli lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar. Yang berikutnya Baron van Hove. Baron van Hove adalah mantan pendeta yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Lalu Fransen van de Putte. Lalu apa sih tujuan dari tanam paksa ini? Tujuan tanam paksa yaitu untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras membiayai perang serta melunasi hutang negara. Terus tanam paksa ini apa sih latar belakangnya? Latar belakang tanam paksa yaitu pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit, banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. Kira-kira seperti apa peraturan tanam paksa ini? Peraturan tanam paksa yaitu mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Lalu apa sih riwayat dari tanam paksa ini? Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Lalu daerah mana saja yang mengalami tanam paksa ini? Daerah-daerah yang melakukan tanam paksa ini berada di Jawa dan luar Jawa. Yang berada di Jawa adalah Karisedenan, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan yang luar Jawa yaitu Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Apa sih dampak dari tanam paksa ini? Dampak positif ya. Dampak positif dari tanam paksa ini yaitu 1. Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia seperti teh, kopi, kina, dan karet. 2. Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi.
3. Dilakukan politik balas budi akibat reaksi tanaman yang menghasilkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia. 4. Dikenalnya teknik pertanian baru. Lalu, apa dampak negatif dari tanam paksa? Dampak negatif dari tanam paksa yaitu 1. Sawah dan ladang milik rakyat Indonesia menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. 2. Beban hidup rakyat semakin kuat. 3. Mengalami tekanan fisik dan mental. Itulah pengertian dari sejarah tanam paksa di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti penjelasan di atas ya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.